Gus, terkait Gus kan lagi buat vaksin gratis nih, mengedukasi orang dengan vaksin. Sekarang saat ini pun terjadi pro kontra vaksin. Gimana nih Gus? Kondisinya ketika orang teriak pemerintah, tiba-tiba ada pemerintah ngasih suatu jalan vaksin, mereka pro kontranya Gus. Saya melihat pro kontra vaksin ini sebagai sebuah hal yang biasa, tidak hal yang aneh ya. Selama itu masih ada dalam perdebatan yang menurut saya waras atau ilmiah, ya saya kira sah-sah saja. Saya memiliki beberapa teman yang tidak mau divaksin pada awalnya karena dia punya argumen-argumen tertentu. Nah kemudian saya ajak dialog, saya ajak bicara, dan akhirnya dia mau vaksin. Ini kan soal bagaimana kita ngajak dialog orang, ngajak bicara orang, menjelaskan kepada orang. Mungkin ada hal-hal yang belum jelas, orang nggak paham apa itu efikasi, apa itu KIPI. Dan kita harus kasih tahu ke mereka. Nah, sementara di lain pihak lagi, ya, ada orang yang nggak mau divaksin karena memang dia pengen bikin onar. Nah, ini yang harus diurus dengan benar gitu, supaya perdebatan kita ini perdebatan yang waras-waras saja. Jadi kalau menurut saya pro kontra ya biasa-biasa saja. Tapi saya yakin bahwa dalam hal ini Badan POM ya, ketika memberikan EUA misalnya, Emergency Use of Authorization untuk sebuah vaksin, pasti sudah melalui tahapan-tahapan uji klinis sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, sehingga saya yakin vaksin itu aman untuk masyarakat. Oke, bahkan muncul pemberitaan lagi tentang dampak dari si vaksin itu sendiri, Gus. Bahkan juga tadi hari ini ada dari Denmark ya, yang efek dari vaksin AstraZeneca ini, Gus. Ya, dalam vaksin itu ada namanya KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi, atau kalau kita bahasanya efek samping lah kira-kira gitu. Nah, sebuah vaksin apapun itu pasti sudah melalui uji preklinis, kemudian uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ketika ini semua sudah dilalui, maka dijamin aman dan sudah dijamin bahwa itu bermanfaat. Nah, bahwa contoh vaksin AstraZeneca ini, kita bicara kasus ini, ketika ada beberapa kejadian di beberapa negara, dugaan terkait pembekuan darah dan lain sebagainya, maka Badan POM kita sempat menghentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca untuk batch tertentu, batch yang digunakan yang diduga saat itu ada pembekuan darah. Namun setelah dilakukan telaah, analisa, kajian dan lain sebagainya, ternyata tidak ada masalah. Artinya vaksin AstraZeneca bahkan yang batch itu pun dipergunakan lagi. Artinya sudah tidak ada masalah terkait vaksin AstraZeneca secara kaidah ilmiah. Berarti bisa dibilang itu aja efek samping mungkin juga gak sih Gus, karena memang dari ada bawaan yang memang kontra dengan si vaksin ini. Saya kira ya harus dibuktikan dengan data, dibuktikan secara ilmiah. Apakah betul-betul misalnya ketika ada yang meninggal, kemudian ada yang mengalami efek-efek yang lain, itu betul-betul karena vaksin. Itu harus dibuktikan secara ilmiah. Karena bisa begini aja. Misalnya saya sehat, kemudian saya divaksin hari ini, kemudian kebetulan besok saya meninggal. Apakah kemudian kematian saya misalnya itu kemudian karena vaksin? Kan belum tentu. Makanya ibaratnya kalau dalam kriminal, pembunuhan dan sebagainya itu harus ada autopsi, ada visum dan sebagainya, itu kan untuk memeriksa dan memastikan ini penyebab kematiannya apa. Jadi harus dibuktikan dulu secara ilmiah ini penyebab efek samping ini apakah karena vaksinasi atau tidak. Berarti tidak betul kemungkinan juga ada oknum-oknum yang memang sengaja untuk menggagalkan. Gimana? Ada oknum-oknum yang sengaja menggagalkan, mungkin aja dong seperti itu. Menggagalkan program vaksin ini sendiri gitu loh. Ya, yang namanya dalam hidup itu ya pasti nggak lurus-lurus aja kan. Masih jalan tol aja masih belok-belok kan gitu. Jadi ya ada sandungan, ada hambatan itu biasa lah. Pasti ada saja, oknum itu pasti ada dimanapun gitu. Nggak usah di urusan vaksin lah, di pemuka agama aja ada oknum. Terus terkait dengan
masuknya beberapa vaksin ke Indonesia dan ada beberapa bantuan dari negara-negara lain ke Indonesia, Gus memandangnya seperti apa nih Gus dengan hadirnya vaksin-vaksin dari negara-negara lain untuk kebutuhan di Indonesia, dan itu apakah juga sudah terdeteksi oleh BPOM juga atau tidak? Untuk vaksin yang digunakan di Indonesia yang diedarkan maka harus memiliki izin edar, dan satu-satunya yang bisa mengeluarkan izin edar hanya Badan POM. Dan sejauh ini ya, vaksin-vaksin entah itu vaksin yang hibah maupun yang vaksin impor dan beli itu pasti melalui Badan POM, harus memiliki izin edar yang namanya EUA, Emergency Use of Authorization, karena kalau tidak dalam kondisi darurat, izin vaksin ini bisa keluarnya lama sekali. Apakah itu juga disetujui oleh WHO gitu, Gus? Tentunya, karena kan semua vaksin itu kan yang akan diedarkan, yang akan diproduksi itu kan juga harus terdaftar juga di WHO. Jadi semuanya harus rekomendasi itu. Iya. Ya, Gus, ini kan ada Sinovac, AstraZeneca sama Sinovac yang baru. Yang baru nih ya, Sinovac ini. 3 vaksin ini kan pasti sudah melalui uji klinis pastinya kan. Perbedaannya apa Gus? Dan itu membuat masyarakat awam pun jadi bingung macamnya. Mungkin Gus bisa menjelaskan. Pertama kita bahas 2 saja yang sudah dipakai. Okay. Yang pertama adalah Sinovac, yang kedua adalah AstraZeneca. Nah, ini memang berbeda. Cara buat virusnya juga beda, dua vaksin ini. Cara buat vaksinnya berbeda ini, dua ini. Nah, yang pertama yang saya sampaikan bahwa kedua-duanya aman, itu udah pasti ya. Kedua-duanya aman. Cuma yang membedakan adalah kalau AstraZeneca itu efek sampingnya terlihat, sementara kalau Sinovac tidak terlalu terlihat. Contoh kalau AstraZeneca itu ada demam, ada pusing gitu dan sebagainya, sementara Sinovac tidak. Tapi kenapa orang lebih memilih AstraZeneca walaupun ada KIPI atau efek samping yang seperti itu? Kenapa orang memilih AstraZeneca? Karena AstraZeneca ini secara efikasi jauh lebih tinggi dibandingkan Sinovac. Jadi ada orang misalnya, loh ini AstraZeneca efikasinya tinggi, kenapa milih Sinovac? Mungkin dia milih Sinovac karena supaya nggak ada efek samping, tidak terlalu muncul efek samping. Ini soal pilihan saja. Tapi yang pasti kita ini mau dapat AstraZeneca, mau dapat Sinovac, dua-duanya aman, nggak ada masalah. Hanya efek sampingnya aja yang berbeda. Efek samping dan efikasinya yang berbeda. Efikasinya berbeda. Berarti intinya sekali lagi dua-duanya aman. Aman, ya? dua-duanya. Soal kebutuhan vaksin di Indonesia itu seperti apa sih, Gus? Gambarannya kalau dari teman-teman di DPR itu. Nah, ini terkait kebutuhan vaksin ini yang menarik. Hari ini kan kita tahu bahwa stok vaksin kita tidak terlalu banyak, ya, masih terbatas. Kenapa? Karena memang di beberapa negara besar terjadi ledakan kasus COVID yang luar biasa, sehingga yang seharusnya dikirim ke Indonesia ada beberapa yang ditahan. Sehingga hari ini memang kita ini berlomba-lomba mendapatkan vaksin. Namun sampai detik ini, alhamdulillah vaksin masih bisa tercukupi meskipun belum merata di seluruh Indonesia. Ini juga yang saya minta ke pemerintah untuk bagaimana bisa menyebarluaskan ya vaksin-vaksin itu supaya kuota-kuota di daerah juga terpenuhi. Karena kita juga tidak menutup mata di daerah ini ada yang antusias untuk mengikuti vaksinasi itu tinggi, namun tidak tersedia. Sementara ada di daerah lain yang stoknya melimpah, namun antusiasnya tidak begitu tinggi. Nah ini bagaimana kemudian pemerintah bisa pandai-pandai mengatur dan mengorkestrasi supaya vaksin ini betul-betul bisa merata, diberikan kepada masyarakat dan gratis.